Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya di mata kuliah Perbandingan Hukum Tata Negara. Kali ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan kita mengenai istilah hukum konstitusi dan perbandingannya dan berkaitan dengan kekuasaan di berbagai negara. Kita akan coba membedah dan coba mempelajari bagaimana negara-negara menganut paham konstitusinya dan bagaimana kekuasaan kepemimpinannya di berbagai negara itu dianut. Masing-masing negara tentunya punya konstitusi yang berbeda-beda ya, dengan alasan-alasan yang fundamental bagi setiap negara sehingga mereka menganut konstitusi dan pahamnya seperti apa. Nggak bisa dipungkiri perjalanan setiap bangsa dan setiap negara mempengaruhi dasar-dasar negaranya mereka, mempengaruhi konstitusinya mereka. Mungkin kalau pernah ikut ilmu negara dengan saya pernah jelaskan juga kenapa akhirnya Inggris nggak punya konstitusi, kenapa akhirnya Amerika punya konstitusi, dan bagaimana rasanya Amerika, feel atau spiritnya konstitusi Amerika sebagai spirit konstitusi pembebasan dan melekat sekali human right defender di sana, hak asasi manusia, perlindungan hak asasi manusia. Berbeda halnya dengan Republik Ceko, berbeda halnya dengan Rusia atau Uni Soviet, yang mana konstitusinya benar-benar menerjemahkan bahwa negara mereka lahir dari perjuangan rakyat dan menentukan pilihan dasar negaranya sebagai negara yang percaya dan menganut paham komunis pada saat itu. Begitupun dengan Republik Rakyat Cina, konstitusinya begitu. Ada juga yang menggunakan konstitusinya sebagai tahapan awal. Mereka mempercayai bahwa konstitusi yang dibentuk ini berdasarkan bantuan dari negara lain. Misalkan contoh, negara-negara di Amerika Latin ada banyak yang dibantu oleh Amerika dan Inggris untuk merdeka, tapi kemudian seiring berjalannya waktu pemberontakan yang terjadi di berbagai negara belahan dunia di Amerika Latin, konstitusi mereka berubah kembali. Contohnya seperti Kuba. Sebelumnya Kuba punya konstitusi. Nah, kemudian di bawah kepemimpinan Batista, dia digulingkan dan diganti konstitusinya dengan konstitusi kerakyatan yang menganut paham sosial demokrat. Nah, konstitusi dan kekuasaan di berbagai negara ini tentu menjadi salah satu metode belajar kita dalam menguji perbandingan hukum tata negara di berbagai belahan dunia, untuk kita bisa mengetahui sudut pandang mereka, dan apabila memang ada hal-hal positif dan hal-hal baik yang bisa diambil, itu akan menjadi satu catatan untuk bisa diadopsi di negara Indonesia. So, kita bisa mulai materi kuliah pertemuan ke-6 ini. Teman-teman bisa akses ini di Microsoft Teams dan lihat PowerPoint-nya. Saya sudah hadirkan. Ada sekitar 7 subbab yang akan kita bahas dalam perkuliahan kita kali ini. Yang pertama, kita akan mulai dari pengertian konstitusi itu apa. Yang kedua, apa itu konstitusi dan konstitusionalisme klasik. Yang ketiga, kita akan coba mengenal Piagam Madinah sebagai bagian dari konstitusi pertama di dunia. Yang keempat, konstitusi modern. Yang kelima, supremasi konstitusi. Yang ke-6, macam-macam dan klasifikasi konstitusi. Dan yang terakhir, perubahan konstitusi di berbagai negara. 7 ya, 7. Nah, kita mulai dari pengertian konstitusi terlebih dahulu. Apa sih konstitusi itu? Konstitusi berasal dari bahasa Latin ya, constitea atau constitur.
Dalam bahasa Prancis itu constituto, yang artinya adalah undang-undang. Dalam bahasa Latin constituto, dalam bahasa Prancis constitute, yang berarti adalah membentuk norma-norma atau mengkaji satu undang-undang. Dalam bahasa Inggris itu adalah constitution, yang berarti norma atau sistem politik yang dibentuk oleh pemerintah negara. Nah, bahasa Belanda disebut konstitu. Dalam bahasa Jerman disebut Verfassung, dan di Indonesia disebut Undang-Undang Dasar. Itu konstitusi. Nah, perbedaan konstitusi dan Undang-Undang Dasar ini apa sih? Sebetulnya Undang-Undang Dasar dan konstitusi itu muatannya sama. Hanya Undang-Undang Dasar sebagai nilai apa ya? Sebagai sesuatu yang memang udah pasti adalah bagian dari norma yang tertulis. Itu yang namanya Undang-Undang Dasar. Karena pasti dia adalah hierarki tertinggi dalam satu perundang-undangan di sistem penyelenggaraan negara. Tapi konstitusi belum tentu dia tertulis. Dan konstitusi lebih digunakan untuk istilah yang lebih umum, karena dia bisa dipakai sebagai ini adalah sumber hukum tertingginya satu negara, dia sebagai dasar hukum satu negara. Tapi kalau undang-undang dasar udah pasti ini norma hukum tertingginya, grand normnya si pemerintahan kita, grand normnya si negara kita gitu. Nah, konstitusi memang ada yang tidak tertulis, ada yang tertulis. Yang tertulis bisa disebut sebagai Undang-Undang Dasar. Oke. Menurut Sri Sumantri, istilah konstitusi dan Undang-Undang Dasar dalam praktik ketatanegaraan itu sama aja. Adapun menurut Wade, Undang-Undang Dasar adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokoknya dan cara kerja badan-badan tersebut. Konstitusi merupakan sesuatu yang sangat penting bagi setiap bangsa dan negara, baik negara yang sudah merdeka maupun negara yang baru merdeka. Dan pengertian konstitusi ini juga diadopsi dari beberapa ahli. Salah satunya adalah Kacewer. Menurut Kacewer, konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan dari satu negara berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Jadi dia adalah keseluruhan norma, ya kan, yang berupa kumpulan peraturan. Dia membentuk, mengatur, atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Di dalam Undang-Undang Dasar biasanya memberikan perintah lembaga-lembaga apa aja yang harus melakukan sesuatu gitu. Sedangkan C.F. Strong, salah satu ahli tata negara lainnya, menjelaskan bahwa konstitusi ini adalah kumpulan asas yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan dalam arti luas, hak-hak dari yang diperintah, hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah. Siapa yang diperintah ini? Rakyat-rakyatnya lah di satu negara. Seperti di Indonesia, Undang-Undang Dasar memberikan kekuasaan kepada pemerintahan, tapi artinya luas, karena tidak bisa secara spesifik di Undang-Undang Dasar paling cuma 40 pasal, paling cuma 30 pasal. Bagaimana bisa dari Undang-Undang Dasar bisa menjelaskan secara komprehensif hanya dengan 30 pasal, 40 pasal. Nah, oleh karenanya hanya dijelaskan aja secara garis besar kekuasaan pemerintahan itu ada di kapasitas mana. Misalkan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Legislatif diberikan kekuasaan oleh Undang-Undang Dasar untuk menyusun undang-undang. Pemerintahan eksekutif pun diberikan kekuasaan untuk menyelenggarakan kekuasaan negara. Yudikatif juga kekuasaan kehakiman tuh seperti apa aja nih. Yang meriksain keuangan kita nih siapa? Itu udah diatur semuanya tuh kayak gimana di Undang-Undang Dasar. Nah, oleh karena itulah peraturan pelaksanaan selanjutnya yang nantinya menerjemahkan Undang-Undang Dasar sebagai pedoman atau petunjuk umum gambaran kekuasaan negara. Tapi juga ada menjelaskan mengenai hak-hak yang diperintah. Contohnya hak asasi manusia. Contohnya hak setiap warga negara. Hak kita untuk memeluk agamanya masing-masing, hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak, hak untuk mendapatkan pendidikan.
itu adalah hak-hak bagi yang diperintah, gitu loh. Ada jaminan hak asasi manusia, ada hak konstitusional, gitu. Dan ada juga hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Bagaimana akhirnya pemerintah menghadapi rakyatnya, bagaimana hubungan pemerintah dengan masyarakat, itu diatur di dalam Undang-Undang Dasar. Lalu kemudian kita bicara soal isi konstitusi. Apa aja sih isi konstitusi ini? Sebenarnya ada syarat-syaratnya nggak sih isi konstitusi itu? Steinberg menjelaskan, dikutip oleh Sri Sumantri, isi konstitusi ini sesungguhnya ada 3 poin penting. Yang pertama adalah jaminan terhadap hak asasi manusia dan warga negaranya, hak konstitusional warga negara. Yang kedua, adanya ditetapkan susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental. Yang ketiga, ada yang pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental. Jaminan terhadap hak asasi manusia ini sudah mulai digunakan ya dalam konsep negara hukum modern. Walaupun Indonesia pada saat Orde Lama atau 1945 mengenai jaminan terhadap hak asasi manusia tidak secara konsekuen atau secara komprehensif menjelaskan mengenai hak asasi manusia secara utuh. Baru setelah Orde Baru jatuh, reformasi,